Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan izin dan kudrohnya, pagi ini 8 Sya'ban 1445 Hijriah, Allah kumpulkan kita di masjid, di majlis yang mulia, dalam keadaan sehat afiat, sehat dohir batin, insyaallah tidak galau, tidak gelisah dengan berbagai macam kejadian dan kenyataan. Senantiasa kita mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama hal-hal yang tidak kuasa untuk menanggungnya atau memikirkannya. Siga hasil pilpres tong dilebatkeun kana mastaka, jangar mending ngasupkeun kana beuteung, piceun we di WC. Insyaallah kita tidak akan punya masalah apapun dengan berbagai macam penampakan-penampakan. Semoga melalui majelis ini Allah turunkan maghfirah, rahmat dan ridhonya. Dengan ridhonya semua kebaikan kita diterima. Dengan maghfirahnya Allah ampuni seluruh kesalahan dan dosa kita. Dan dengan rahmatnya Allah pahalai, Allah ganjar dengan pahala yang sebaik-baiknya dan juga sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik atau tema kita pada pagi ini adalah Allah pun memilih, ya. Ini merupakan kajian akidah. Kita baru saja menunaikan hak pilih kita yang dilindungi oleh syariat, juga dilindungi oleh undang-undang yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. Tentu saja hak pilih Allah dengan hak pilih manusia atau makhluknya berbeda. Hak pilih bagi Allah itu tidak terikat, tersekat dengan ruang, waktu, dan peristiwa. Sedangkan pilihan manusia itu terikat dengan ruang, waktu, dan juga berbagai macam peristiwa. Yang namanya milih tentu harus ada objeknya. Mulai bangun kan kita memilih udang, entong udang. Itu sudah milih. Tapi itu milih di antara yang baik dan buruk. Ya, bahwa sholat subuh itu lebih baik daripada tidur. Tapi sholat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi mending mana? Ya, sok dina hadis geuningan bahwa sholat subuh, ya, sholat fajar qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya dunia ini tidak sebanding dengan ibadah apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan kalau dibanding-banding dengan sholat qobliyah subuh pun masih lebih baik sholat 2 rakaat sebelum subuh. Adapun sholat subuhnya lebih baik daripada tidur. Eta teh mutaneun Pak, lain kalkulasi lain.
Emutaneun ya. Biasana ari sarepang nikmat-nikmat nama lamun geus kasubuhnakeun gitu. Puting gelisah jam 12 hudang, jam 1 hudang, jam 2 hudang, jam 3 tibra. Tapi aya oge jelema teh nu hese sare. Ya, sampai diberi obat apapun termasuk yang ada di dunia ini anggar teu bisa sare. Tak salat subuh mah leuwih hade dibanding sare. Sare harita lain sare ayeuna. Itu sekedar banding-bandingan, mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita semua. Nah, ketika Allah memilih, maka jangan disamakan dengan memilihnya kita, memilihnya manusia. Kita memilih karena ada waktunya, karena ada ruangnya, karena ada objeknya. Sementara Allah memilih itu tidak terikat, tidak tersekat dengan ruang, waktu, dan kudus berbagai macam peristiwa. Can aya piliheun ge Allah mah biasa milih. Itu yang disebut dengan qadim, sifat Allah itu terdahulu. Memeh aya piliheunana oge Allah mah tos gaduh piliheun. Berbeda dengan kita belum bisa memilih kalau belum ada pilihan. Bingungnya kudu ka mana ya? Kawin cenah kitu. Geus aya piliheunana nyaeta teh acan, eta mah ngalindur ngaranna teh. Di ditu nama hayang nurutan Allahnya, tapi tidak bisa. Kita memilih calon presiden juga kalau pasangannya sudah ada. Kalau belum ada, belum bisa memilih. Itulah sifat memilih makhluk. Saya coba menganalisis beberapa ayat dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan pilihan Allah. Dan yang menjadi kata pilihnya atau diksinya, keywordnya adalah istofa. Istofa ini adalah lafaz kata yang sudah akrab. Ya. Dina nyanyi oge aya Mustafa. Ibu-ibu gesok ngadamelan. Nya, eta teh kentang nu dipilih. Mustafa itu kan pilihan. Muhammad itu pilihan Allah. Sebelum Muhammadnya itu ada, Allah sudah memilih. Ya. Beda jeung urang, kudu aya heula. Nah, di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah Dia memilih hamba-hamba dari sekian hamba-hambanya. Jadi objek dari pilihan Allah itu adalah manusia. Ya, Allah memilih manusia. Siapa yang terbaik di antara mereka? Kemudian yang terbaik dari mereka dijadikan hamba Allah yang terbaik, jadi wali-wali Allah. Dari situ naik lagi dipilih menjadi Nabi Allah. Di situ naik lagi menjadi Rasul Allah. Dari semua Rasul itu dipilih ulul azmi, jadi 5. Ya. Itulah pilihan-pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu sudah jauh lebih dulu adanya daripada datangnya. Karena pilihan Allah atau Allah memilih itu bukan makhluk, tapi ghair makhluk. Jadi Allah memilih manusia. Siapa manusia-manusia yang dipilih oleh Allah? Yang pertama adalah Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman punten dibalik ayatna, innallaha astofa Adama. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Adam nu mana, Bu? Adam nu mana, Pak? Adam yang pernah melakukan dosa atau Adam yang lain? Nah, ini butuh tafsiran. Saya menafsirkan ayat ini, Allah memilih Adam ketika usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Bukan ketika Adam tergelincir atau digelincirkan oleh setan, lalu memungut buah yang ada di taman surga, dimakan, kemudian terbukalah seluruh auratnya. Jadi yang dimaksud Allah memilih Adam itu adalah dari sekian hamba-hambanya, Allah pilih Adam, kemudian sebagai rasa syukur Allah, maka Allah menyuruh kepada malaikat untuk bersujud kepadanya, kecuali iblis.
Kan si iblis nugas diusir teh bisa balik deui ka surga. Eta ge rada aneh. Saur Sahibul Hikayat cenah balik deui di dunia ka surga. Make kendaraanna teh naon, Pak? Orai, tapi lain orai koneng. Naik orai dina kitab-kitab tafsir. Dan ini di luar nurut. Ya, di luar logika kita. Cenah mimitina teh setan teh nyetop, lain nyetop angkot, nyetop munding nambungeun. Terus nyetop gajah nambungeun. Sampai ada ular akhirnya mau mengikuti apa yang diinginkan oleh iblis. Masuklah ke perut ular, ular itu naik ke surga dan akhirnya terbelah perutnya, keluarlah iblis yang terkutuk itu, kemudian menggoda Adam, tidak mempan, lalu menggoda membisiki istrinya. Tak itu ari boga pamajikan dewayahna. Tapi saur Sahibul Hikayat nya upami telebet kana akalnya entoslah tong diemutan. Nu telebet kana akal mah uihkeun deui ka Allah. Mohon. Sabab lamun dipaksakeun oge kalakah mejen. Urang mah stres. Allah memilih Adam pada saat Allah menciptakan kemudian menyempurnakan wa nafakhtu fihi ruhi atau min ruhi ya. Kemudian aku tiupkan dari diriku ruh. Jadi ruh Allah ditiupkan, kemudian Adam itu hidup. Lalu Allah menyuruh kepada barisan malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Menurut saya, nggak tahu di sini kalau ada ahli tafsir yang menafsirkan lain silahkan. Ya, sebab kalau Allah memilih Adam untuk melakukan dosa, asa piraku gitunya Pak. Iya. Yang kedua, wanuhan. Allah memilih Nuh. Nah, kira-kira apa yang Allah pilih dari Nuh? Apa yang Allah sukai dari Nuh? Coba Bapak Ibu sadaya, apa yang Ibu ingat kalau saya menanyakan tentang Nuh? Apa yang kita ingat dari sosok Nuh? Hiji? Kapal. Naon deui? Perahunya, naon deui? Banjir, naon deui? Kan'an. Nah, mungkin yang dimaksud Allah telah memilih Nuh itu adalah bahwa dengan izin kehendak iradah Allah, Nuh adalah rasul yang diangkat kali pertama oleh Allah. Rasul pertama siapa? Nuh. Jadi memahami ayat ini jangan melihat Nuh itu dengan kapalnya, jangan melihat Nuh itu melihat dengan pembangkangan anak, jangan. Dan juga jangan melihat Nuh itu dari sosok minimnya followernya, Pak. Iya kan? Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Ya, 1000 kurang 50 tahun dalam Al-Quran. Sekian lama Nabi Nuh, Rasul Nuh alaihissalam dakwah siang malam tidak kenal lelah. Ari ayeuna mah tidak kenal lelah teh kampanye nya Bu. Terus mengajak manusia supaya beriman dan menyembah Allah, tapi hasilnya sedikit. Tentu saja kita bertanya, ongkoh pilihan Allah, tapi kenapa pengikutnya sedikit? Nah, berarti pilihan Allah tidak diidentik dengan banyak sedikitnya umat. Tapi lain ngabela abdi lain. Eta mah ngabela. Iya, bisi we lamun ngaji ustadna ieu tiisieun coreng ca. Tapi lamun ustad narasumberna eta wah rame wae. Jangan dilihat itunya, tapi sanesek abdi. Ya. Jadi ketika Allah memilih Rasul, tidak ada jaminan Rasul yang dipilih oleh Allah adalah sosok yang banyak pengikutnya. Tidak. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa'ala Ibrahim. Allah telah memilih Ibrahim. Kenapa disebut ala Ibrahim?
Karena memang kata Nabi SAW tidak ada keluarga yang paling menenteramkan, yang paling qurrata ayun kecuali keluarga Ibrahim. Sebab anak-anaknya semua menjadi nabi. Beda jeung anak urang kabehanana jadi naon? Entong atuh tong nyebut cacing cala, da lain hayam, lain enog. Da bapana copet ge anak nama hayang jadi naon cenah? Punten. Jadi keluarga Ibrahim itu memang adalah keluarga yang benar-benar maksimal. Nabi saja, ya Nabi kita Nabi Muhammad ditakdirkan oleh Allah tidak punya anak laki-laki. Karena semua anak laki-lakinya mati sebelum beranjak dewasa. Gitu. Wa ala Imron, dan keluarga Imron. Siapa bintang dari keluarga Imron? Maryam. Nyebut. Allah telah memilih Maryam, tapi Allah tidak menyebut Maryamnya saja. Disebut keluarganya karena memang mual ujug-ujug jadi Maryam yang hebat luar biasa kalau tidak ada dukungan didikan dari keluarganya. Pan bapana mah hayang nate ka Allah bernazar, seandainya kalau yang lahir ini adalah laki-laki, maka kelak aku jadikan sebagai muharraron, sebagai marbot mun zaman ayeuna. Tapi yang lahir adalah sosok perempuan. Dan perempuan ini adalah perempuan yang tersoleh di kolong langit ini. Dan Maryam kelak akan menjadi pemimpin kaum ibu, ummul mukminin. Setelah Aisyah, Fatimah, dua desa. Khadijah, kemudian Asyah dan Maryam binti Imran. Ini adalah perempuan-perempuan yang akan menjadi bintangnya pada hari kiamat. Luar biasa. Jadi Allah tidak menyebut Maryam, melainkan Allah menyebut keluarganya. Dibesarkan oleh pamannya, kalau tidak salah Nabi Zakaria. Dan ternyata ku hebat-hebatna Maryam, Nabi Zakaria ge ngalap berkah. Ngalap berkah dari apanya? Dari mihrab Maryam. Jadi setiap kali Zakaria memberikan atau akan memberikan makanan untuk Maryam, secara tidak terduga ternyata di mihrabnya sudah ada makanan. Alhamdulillah. Diserelekeun teh hordengna tos aya korma, tos aya manggu zaman ayeuna mah nya Bu, tos aya rambutan sebelah. Hari orang mah nyeblak teh naon dibuka teh eueuhna naon. Tiung tudung saji hungkul nya Bu. Abis sok emot bae eta rencangan pulanceuk kapungkur. Saban-saban nganjang ka bumi diajak dahar deungeunna teh angeun kacang we. Da eta we geuningan tos rumah tangga ameng ka bumi, kapun biang di maleer. Dahar yeuh cek pun lanceuk teh ayu cenah kitu. Ari dibuka teh tudung saji lain sulap lain sihir nu katingali teh angeun kacang. Eta masa urang rencangan pun lanceuk teh pan pun lanceuk karana Dedi aing mah unggal dahar iteun maneh cenah jeung angeun kacang wae ti pantun geus rezekina nya Bu. Jadi kacang teu wawuh jeung usum. Rek naon wae aya kacang. Nah, karena Maryam ini adalah perempuan yang sangat luar biasa, sampai Nabi Zakaria pun berdoa di mihrab, sigana lamun ngadoa di dieu mustajab. Leres we dikersakeun ku Allah. Nya oge yuswana tos sepuh, geus teu mungkin deui hamil, tapi ari Allah
menghendaki sesuatu mah ujug-ujug kun fayakun. Tak gitu. Kemudian Allah menutupnya dengan kalimat alal alamin. Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim, memilih keluarga Imran, alal alamin, dari seluruh penduduk yang ada di alam semesta ini. Jadi Allah tidak membandingkan dengan apple to apple, ya. Jalmi jeung jalmi, jalmi jeung makhluk hidup, tidak. Tapi Allah membandingkan dengan seluruh makhluk-makhluknya yang ada di alam semesta ini. Oleh sebab itu, kalau Allah memilih sesuatu, kalau Allah mencintai sesuatu, maka itu pun harus jadi pilihan kita semua. Karena tidak serta-merta ketika Allah memilih dari sekian hambanya, maka manusia pun menjadi mencintai dan memilihnya, tidak. Pilihan Allah belum tentu selaras sesuai dengan pilihan kita. Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi sikap kita dengan hasil pilpres, hasil pileg ini biasa-biasa saja. Karena kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah yang sesungguhnya. Cuma ya doa geningan, ya Allah, janganlah kau hukum kami karena dosa-dosa kami, kau hadirkan pemimpin yang zalim. Itu. Nah, pemimpin yang zalim teh hakikatna mah hadiah ke urang. Kenapa? Sebab kita sendiri masih bergelimang melakukan dosa. Da ari bager mah ku Allah ge dihadiahan teh pamimpin nu bager. Robbana habnana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Eta lamun budak urang balager, bojo urang oge saroleha, insyaallah waj'alna lil muttaqina imama. Kita akan diberikan oleh Allah pemimpin yang bertakwa. Sebab pemimpin yang bertakwa pasti adil. Pan adil mah dekat-dekat dengan takwa. Nu takwa mah pasti adil, itu teorinya. Nah, inilah beberapa penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memilih Adam, memilih Nuh itu dengan bandingan seluruh makhluk-makhluknya. Bukan ngabandingkeun sa Kabupaten Bandungeun, bukan sa Kota Bandungeun, bukan dengan se-Indonesia, tapi alal alamin. Begitupun Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Mustafa, manusia pilihan Allah dari seluruh alam semesta. Ya, jadi wajib bagi kita untuk menjadikan pilihan-pilihan Allah sebagai pilihan kita. Disebut begini, menunjukkan kalau saya menyebut Nabi Muhammad, menyebut Nabi Ibrahim, itu menunjukkan bahwa kita ini selalu memilih nama-nama itu karena nama-nama itu adalah pilihan Allah. Matak dina hadis oge sing saha anu ngariung dina hiji gempungan tapi teu sholawat ka nabi nabina, eta gempungan teh bakal jadi kerugian. Rugi dong. Eta mah tos teu usumnya. Tos teu usum da eleh. Itu yang ayat yang pertama. Jadi Allah memilih hamba dari hamba-hamba. Ayat keduanya terkait dengan bagian yang pertama ini, wa may yarghabu am millati Ibrahim, dan siapa saja yang membenci milah Ibrahim, agama Ibrahim, keyakinan Ibrahim, ajaran Ibrahim yang hanif, yang lurus, illa man safiha nafsah, kecuali dia adalah orang yang memperbodoh dirinya. Osok orang memperbodoh diri sendiri? Osoknya, osok. Kiat tuh kali itu kiat lah, padahal mah teu kiat. Eta teh memperbodoh diri sendiri. Nah, ajaran Ibrahim itu lurus. Tidak boleh satu pun menolak ajaran. Orang yang menolaknya adalah orang yang memperbodoh dirinya. Lain bodoh, tapi memperbodoh dirinya. Ya. Matak aya nama pilpres teh tos lah, move on. Itu masa lalu. Hari ini kita harus tetap optimis. Ya.
Nu kapilih angger keur manehna, nu teu kapilih anggar ku manehna. Urang mah ngan nyalurkeun hak pilih hungkul. Insyaallah selama itu muncul dari hati, dorongan dari pikiran, insyaallah jadi kebaikan. Tapi lamun milih nate karena uang, karena fulus, karena iming-iming yang lain, Allahu a'lam eta mah urusanana jadi naon. Ya. Selama kita itu sebagai ikhtiar agar menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang baik, insya Allah itu adalah kebaikan. Kemudian walaqodistofainahu, dan sungguh kami telah memilihnya. Memilih siapa? Ibrahim fid dunya, di dunia ini sebagai apa? Sebagai imam. Ibrahim adalah sosok yang sangat kuat akidahnya. Sampai ayahnya sendiri mengusir dia dari rumahnya karena akidahnya ini. Sekalipun dia diusir oleh ayahnya, tidak membuat dirinya luntur, tidak membuat kendor, terus we gaskeun masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika diancam, lamun maneh terus dakwah mendakwahkan tauhid, diduruk siapa? Nabi Ibrahim majuta gentar, membela yang bukan membela yang bayar. Iya. Diancam, diintimidasi tetap, makanya Allah memilih dia tuh. Allah teh memilih, kalau Allah memilih sesuatu berarti pilihan itu paling baik. Tapi kenapa diancam, diduruk? Menunjukkan tidak satu frekuensi, teu sarupa antara pilihan Allah dengan pilihan manusia gitu. Mudah-mudahan jadi obat. Elesna jagoan aing geun bae. Da jagoan mereka belum tentu sama dengan jagoan kita. Dan belum tentu sama dengan jagoan pilihan Allah nyata. Insya Allah hati teh lampak. Ya Bu, hati teh jembar. Biasa-biasa baiklah. Insya Allah kalau Allah menghendaki, maka Allah akan memberikan sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Dan Allah telah memilih dia, walaupun manusia pada saat itu tidak menjadikan Ibrahim sebagai sosok panutan, sosok pilihan. Terbukti sampai dia itu dibakar. Bukan hanya ancaman, tapi benar-benar dibakar. Ya, dalam beberapa penafsiran kenapa Ibrahim itu bukan dipancung, lebih memilih penguasa saat itu menggunakan api, karena konon katanya api itu adalah bagian dari Tuhan yang mereka sembah. Macam-macam katuhan aing tingali Tuhan aing ayeuna bertindak, ari heug teh Tuhana teh kalakah tiis. Ngantos Pak? Oh. Tadi nama pan maranehna teh tingali Ibrahim, olo-olo balaga lege ke urang cenah. Ku aing diduruk. Api itu adalah bagian dari sembahan mereka. Disangkanya Tuhan mereka akan membela mereka. Ternyata api itu tidak mempan. Sebab apa? Sebab api bukan Tuhan. Api itu adalah ciptaan Tuhan. Bakal nurut kanu nyieuna. Tidak akan nurut kepada penguasa. Tidak akan. Kemudian Allah nyatakan wa innahu, dan sesungguhnya sosok Ibrahim alaihissalam itu fil akhirati, pada hari akhirat kelak, laminas solihin, sungguh bagian dari orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh ayana di mana? Di surga. Malah cenah Ibrahim teh saur Nabi sallallahu alaihi wasallam aya di mana? Aya di Baitul Ma'mur, nuju nyarane cenah kitu. Siga bapa nu nyarane di dinya kitu. Oh. Pan di setiap langit ada al-bait, ada rumah. Ya. Cuma yang dijelaskan namanya hanya langit ke-1 yang disebut dengan langit dunia dan langit 7. Ya, di langit dunia namanya Baitul Izzah. Allah menurunkan Al-Qur'an langsung ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, eta. Tah cenah Nabi Ibrahim teh aya di
Baitul Ma'mur gitu. Matak lamun urang hiji mangsa jalan-jalan terus mendakan masjid namina Baitul Ma'mur mampir kadinya. Sugan ayah Nabi Ibrahim. Oh. Allah jamin, ikutilah sosok Ibrahim. Kalau kita mengikuti sosok Ibrahim, ingat, nu dituturkeun ku urang dari sosok Ibrahim adalah lurusnya, hanifnya, tauhidnya. Ari syariat nama ti Nabi Muhammad. Insya Allah lamun urang nuturkeun milah Ibrahim bakal pependak sareng anjeunna di mana? Di akhirat. Jadi dimensi pemimpin, dimensi imam tidak boleh dipisahkan dunia akhirat. Memang ayeuna anu nyarios, malah ustad, seneng geus lah capres matong dihubung-hubungkeun jeung agama. Ya mangga. Cuma nanti kalau di akhirat kita tidak mendapatkan nilai lebih, ya bohongan pemahaman kamu seperti itu. Tapi kalau kita punya pemahaman bahwa imam itu bukan hanya urusan melulu dunia, tapi para tugikeun ke akhirat, insya Allah kita akan bisa menagih lagi janjinya di akhirat. Pepeuriheun nagih janji di dunia teu cair-cair atuh sugan we pemimpin anu alus mah di akhirat gitu nya Bu. Nah, amin gitu. Mohon panmeureunnan sok urang ayeuna dari apa yang kita dapatkan dari pemimpin. Orang beriman masih menaruh harapan kalaulah mereka karena tidak kenal, karena terhambat dengan berbagai macam hambatan, insya Allah di akhirat mah semua itu akan dihilangkan, diangkat oleh Allah. Pemimpin yang baik akan membela umatnya. Komo sahur Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu yaumala dhilla illa dhilluhu al-imamul adil. Imam adil bakal diberikan naungan oleh Allah pada hari kiamat ketika tidak ada lagi naungan kecuali hanya naungannya. Berarti kalau mereka itu mendapat naungan Allah, insya Allah kita akan bisa menagih nanti di yaumil kiamah. Puriheun misalnya tidak dapat makan siangnya banyak, tagih engke di akhirat. Insya Allah, geus maneh mah ka surga. Iya, makan siang lebih berharga. Surga lebih berharga daripada makan gratis, susu gratis dan sebagainya. Wifi gratis, segala gratis, pendidikan gratis, kan gitu. Dan memang kahayang jelema mah segala gratis. Naik bus hayang gratis. Nah, berarti kamari nu kampanye teh nu can aya teh naik kereta gratis. Naik kapal gratis. Pokoknya mah hirup di Indonesia serba itu kahayang nama. Jadi hirup teh teu make deui duit. Tapi daya tamah bekilir Pak mikir gitu Pak. Ya, yang jelas bahwa kita harus tetap punya persepsi pemimpin itu, imam itu dunia akhirat. Oh, da lebar atuh Pak. Lamun ayeuna ku urang dikeureut, dipisahkeun, geus lah pamimpin mah cenah tong dihubung-hubungkeun jeung akhiratnya mangga. Cuma ini adalah pemahaman sekuler. Sekuler itu misahkeun dunia jeung akhirat. Bagi kita tidak. Ibrahim saja yang sudah jauh dengan kitanya Pak, yang terputus dengan Nabi, katakanlah kalau disebut terputus dengan Nabi Muhammad, tapi tetap insya Allah orang teh bakal kenging syafaat di Nabi Ibrahim karena kita mentauhidkan Allah. Kan saur Nabi oge dijamin asup surga jelema anu teu kungsi nyakutukeun Allah kunaon bae oge. Ya punya. Walaupun ibadah kita minimal, salat kita pokoknya manu fardu we hungkul. Padu saur Nabi ge pernah aya jalmi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, salat naon wae nu fardu teh? Saur Nabi 5 waktu. Illa anta tawa kajaba anu sunat. Bari ngaleos teh, ya Rasulullah, saya marek ngalakonna nu fardu we hungkul, nu wajib we hungkul. Saur Nabi teh, walakal jannah, surga keur anjeun tuh. Jadi dimensi kepemimpinan bagi kita jangan dipisahkan. Jangan. Karena bagaimanapun itu adalah investasi. Ya Bu? Investasi urang. Jaga cengcelengan urang. Saur Nabi oge cenah nu kagungan orok
bayi teu acan dewasa, teu acan sawawa kaburu geletuk maut, insya Allah mereka itu akan menjadi penolong bagi kedua orang tuanya. Mereka akan merengek-rengek kepada Allah seperti mereka merengek-rengek waktu di dunia. Mama hoyong jajan, bikin katantrum, wah ngamuk gitu. Panayeuna mah embung kitu teh, tapi di surga mah engke hayang. Budak ngamuk teh alhamdulillah budak ngamuk sugan we Allah teh tunduk. Kan gitunya, Bu. Itu adalah gambaran-gambaran dari Nabi. Ya kalau kita tidak mengimaninya susah. Tapi kalau mengimaninya akan jadi motivasi. Nah, jadi Ibrahim adalah sosok yang dipilih oleh Allah. Terlepas dari pengikutnya banyak atau sedikit, yang jelas bagi Allah Ibrahim itu adalah sosok yang sukses dunia akhirat. Insya Allah kalau kita mengikuti milahnya, kita pun akan mendapatkan syafaat dari Ibrahim alaihissalam. Eta nu kahiji. Yang kedua, Allah memilihkan agama. Hari tadi mah Allah memilihkan manusia menjadi manusia terbaik. Nah, yang kedua itu Allah memilih agama. Jadi Islam teh agama pilihan Allah. Kalau kita hari ini ngagem ya Islam sebagai agama kita, insya Allah kita sudah berada pada rel yang tepat, yaitu rel yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam adalah agama yang paling diridhoi, karena Islam adalah agama pilihan Allah. Sanes pilihan manusia, bukan pilihan setan. Makanya kalimatnya wa wassa biha Ibrahim, dan Ibrahim telah mewasiatkan dengan kalimat-kalimat ini banihi kepada anak-anaknya, wa Yaqubu, demikian pula Yakub. Kata mereka, ya baniya, ya anaking jimat innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilihkan lakumuddina, agama ini untuk kalian. Lain bapa nu mangmilihkeun agama teh, lain emak, lain aki, lain ini, lain karuhun. Kiripik mah komonya Pak. Lain. Yang memilihkan agama ini untuk kalian adalah Allah. Jadi tong sakali-kali ngabandingkeun Islam jeung agama nu sejenna. Apalagi kalau kita ngomong agama ini benar, agama ini benar, yang ini masuk surga, begitu ge asup surga. Jangan pernah berkata seperti itu. Karena kalimat-kalimat ini mengkhianati firman Allah sendiri. Nu mangmilihkeun agama teh Allah. Lain bapak urang. Bapak kita punya jasa. Ibu kita punya jasa, punya andil. Tapi nu mangmilihkeun mah Allah. Nah, sebenarnya si bapak eta mah ari anakna bulucun tara ditium. Duka atuh lah, da lain bapana abdi mah. Pusing eta oge Bu abdi. Cenah kitu. Geus tengahnya nu kitu lah. Ya. Iya, matak Ibrahim Yakub mamatahan budak nage, bapak-bapak budak-budak. Ya. Ayah hanya menyampaikan, ya anaki, sungguh Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Apa maksudnya? Agama Islam. Mual mungkin agama nu saja. Agama Islam. Agama Islam itu agama pilihan Allah. Matak beda partai, beda pilihan presiden tidak jadi masalah. Nu penting mah pilihan urang sarwanya eta Islam. Jeung jamiahna tambahan atuh. Walaupun sangat riskan ya Pak. Tapi untuk memotivasi enggak apa-apa. Tenang naon. Mudah-mudahan lain bidah. Nu penting mah agama urang sarua. Selagi agama kita sama, akidahnya juga sama, insya Allah. Jadi Allah memilih itu tidak terikat ruang waktu, tersekat oleh berbagai macam kondisi, kendalanya Pak. Tidak. Allah memilih itu sudah dengan segala ilmunya, dengan segala kuasanya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita mah hanya bisa memilih.
Ngan sakapung lamun urang milih ieu misalna tuluy nu ieu teh meunang rarasaan teh meunang milih urang. Sombong eta manu kitu mah nya. Semua juga mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hayu urang tutur kencing dugikeun ka mana ieu hasil pilpres nu ayeuna. Mudah-mudahan sesuai dengan nurani kita, dengan akal waras kita semua insyaallah. Wasiat berikutnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hidup kalian harus berpegang kepada agama Allah, sebelum mati pun harus juga tetap memegang agama Allah. Jangan sampai seperti apa yang dikhawatirkan oleh Nabi, aya jelema sajengkal deui ka surga maksiat hingga akhirnya dia menjadi penghuni. Ada orang yang sajengkal deui pinarakaeun tapi sajengkal deui teh ujug-ujug bager luar biasa nepikeun ka asup milih nu mana. Dahe saya disebut milih mah nya Pak. Rahasia Allah. Ketiga, Allah memilihkan Al-Qur'an ya dari seluruh kitab-kitabnya untuk kita semua. Semua kitab Allah adalah kalamullah. Larasnya Bu. Semua kitab-kitab Allah adalah kalam. Ketika Allah katakanlah menulis kitab-kitabnya, kira-kira Allah akan memilih kata-kata, memilih kalimat, memilih paragraf dan sebagainya, kira-kira dipilih itu Allah. Iya. Kalau kita mau mengarang, apalagi kalau zaman sekarang mau bikin status, mau bikin komentar, mau bikin apapun, pasti semua kata-kata itu dipilih. Ya Pak, pasti mau ujug-ujug nulis gitu. Kamu nulis nate lieur gitu nya. Ya. Naon zaman ayeuna mah pokoknya sananon kita harus tetap pesimis. Jangan tetap optimis. Gitu. Aya jelema teh. Pan cukuran teh maca teh salah ieu teh. Artinya dia tidak memposisikan kata dengan tepat. Kalau tepat kata-katanya insya Allah, berarti bagus. Ini menjadi motivasi. Nah saya yakin kalam Allah itu adalah kalam pilihan Allah. Sok ibu baca ayeuna nun wal qalami wa ma yasturun atau qaf wal qur'anil majid alif lam ra Yasin, Toha, ya Pak. Pilihan Allah bukan? Alkitab, Al-Quran itu pilihan Allah. Ya, Allah menulis kitab dengan kata-kata pilihan, dengan tema-tema pilihannya. Kenapa menjadi 30 juz? Kenapa menjadi 114 Al-Quran? Kenapa begini begitu? Itu karena pilihan Allah. Dalamun Allah temilih masih gana. Kalaulah dia menyediakan tinta sebanyak lautan, itu tidak akan cukup. Lamun Quran teh 50 juz, kira-kira kumaha? Bujeng-bujeng 50 juz, nu 30 juz oge. Bujeng-bujeng 30 juz ka 30 oge urang teh hese. Pabeulit. Maca Al-Kafirun wae teu anggeus. Maca surat Atin los-los ka Al-Asr. Kan pahili wae. Ya. Eta teh padahal kenging milih sagalana dipilih, kata-katanya dipilih, tema-temanya dipilih. Tidak semua seperti Allah menjelaskan tentang Nabi Rasul. Ada yang kami kisahkan, ada yang tidak kami kisahkan, dan yang tidak kami kisahkan itu jauh lebih banyak. Nu dikisahkan mah hanya sedikit, berarti itu adalah pilihan Allah, menunjukkan bahwa apa yang dipilih oleh Allah pasti bagus, pasti terbagus, pasti terbaik. Ya Bu, itu. Jadi lamun urang ayeuna maca Al-Qur'an, insyaallah kita sedang membaca kalamullah dan kalam-kalam pilihan Allah, lafaz-lafaz pilihan Allah insyaallah.
Urang ge pan sok milih Al-Qur'an teh lamun keur salat. Eta deui. Oh. Da sanes urang hungkul atuh. Abdi ge kantos nuju di Madinah harita teh. Kedah ka rumah sakit harita teh nya. Nya ka rumah sakit. Pas wayah magrib adan pas adan teh da dilebet keneh. Terus beres urus administrasi keluar weh di rumah sakit teh. Teras weh salat wah geus beres. Ari heug teh aya jamaah urang Arab anu masih keneh can salat. Da meureun di rumah sakitnya sami di urang ge aya nu masbuk. Tiluan tah ari sugan teh moal pasuntrung-suntrung sarua geuningan pasuntrung. Di dieu mah moal aya nya. Cik teh nah pasuntrung-suntrung. Abi teh keur wiridan sim horeng pasuntrung-suntrung teh lain di lamur urang hungkul sarua di ditu oge. Aya geus kitu teh kepo deui we di abdi we cik baca surat naon ya. Nya bener we eta nu dibaca teh naon? Al-Kautsar jeung Al-Ikhlas tuh. Jadi sarua pilihan urang ditu jeung pilihan urang dieu. Lamun salat teh milih Al-Kautsar jeung Qulhu. Kade ulah tibalik Qulhu heula Al-Kautsar. Ya, sabab tartibna Al-Kautsar heula nya nembe Qulhu. Terus Qulhu Al-Falaq, terus Al-Falaq An-Nas. Eta teh tong dibulak-balik. Atawa aya kejadian istikhlaf, terang istikhlaf ganti imam. Namina teh istikhlaf. Sabab imam teh batuk wae atanapi hayang kajamban, masihan isyarat. Matak nu dipengkereun imam eta teh calon imam. Ulah ayo calon imam teh budak leutik. Matak budak leutik mah kasisikeun tartibna teh di sisi jang gitu. Lain teu meunang dihareup, nu dihareup di tengah tukang imam mah eta mah serep bisi imam nu nuju ngalakonan tugasna aya udzur gitu. Tadina kaifiyahna teh lamun keur maca Al-Fatihah karek ayat kedua tuluykeun ayat ka-3 jeung saterusna. Kalebet oge lamun nuju maca surat. Nuju maca surat An-Nisa ayat ke-40 tuluykeun. Ulah ieu mangalieu ka tukang gentosnya ku Qulhu. Teruskeun. Lamun teu bisa nya langsung we ruku gitu lah. Nukatilu. Jadi Allah memilih Alkitab, memilihkan untuk kita Alkitab. Pertama Allah memilihkan Nabi, memilihkan Rasul. Yang kedua Allah memilihkan agama. Ketiga Allah memilihkan Alkitab. Ya. Kalau untuk kita Allah memilihkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pilihan Allah. Kalau kita tidak mencintai Al-Quran sama dengan tidak mencintai pilihan Allah. Gitu. Dan pilihan Allah tidak mesti kemudian pasti orang bakal memilih yang sama. Angger we balik ka imah mah lagu capek teh nu dibuka teh HP deui jarang-jarang muka Al-Quran. Nya ge dina HP aya aplikasi Al-Quran. Angger we nu dibaca mah ayat-ayat WA. Nya naha muka ayat eta sabab ayat eta pilihan urang. Nya yang susah itu adalah menjelaskan pilihan Allah dengan pilihan kita. Tsumma awrathnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab ini, Al-Quran ini, kalau dalam konteks umat Muhammad SAW. Kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina. Kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hambanya yang terpilih. Jadi insya Allah ibu-ibu bapak-bapak nunuju ngariung mungkulung di ieu masjid adalah hamba-hambanya yang terpilih. Itu. Mudah-mudahan mungkin dipilih ku Allah teh jadi ahli surga, dijauhkeun tina kitu. Keun bae eleh jagoan nama. Nya tong disuat-suat wae atuh nya moal. Nah, penting mah kita bisa menyelaraskan dengan segala pilihan. Allah memilih, kita pun punya hak pilih. Tapi hak pilih kita jauh berbeda dengan pilihan Allah. Dan kalau kita katakanlah
memilih seseorang menjadi pemimpin, tapi kemudian kurang didukung banyak pihak, jangan bersedih. Karena itu hanyalah pilihan kita. Ya. Dan pilihan Allah itu bisa dengan bermacam ragam tujuan. Tugas kita, ya beban kita oleh Nabi, kita harus mencari pemimpin yang terbaik. Tugas kita. Kalaupun kemudian menghasilkan pemimpin yang tidak maksimal, ya lapang dada saja. Dan dina teori-teori oge, dina teori kepemimpinan, tetap yang pantas menjadi pemimpin itu adalah orang yang sehat fisiknya, sehat jiwanya, waras otak, ya. Ayah, dan itu standar-standar itu tidak boleh berubah. Kalaupun berubah karena ya kepentingan manusia, kepentingan sponsor zaman ayah. Jangan bersedih, tenang aja. Yang penting kita tetap menyelaraskan pilihan kita dengan pilihan Allah. Ya. Nah, setelah pilihan Allah itu, kita harus menurunkannya menjadi pilihan Nabi. Apa kira-kira yang menjadi pilihan Nabi? Nabi bersabda, kamu tidak boleh minum kecuali dalam keadaan ya. La tasrob ko iman, ulah nginum bari nangtung. Pilihan bukan? Pilihan. Dan nginum bari nangtung ge mana naon. Tapi Nabi memberikan pilihan. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Ya Allah terus milih gitu. Tidak harus semuanya diungkapkan oleh Allah. Toh Allah sudah memberikan kelebihan kepada manusia. Makanya Allah mempersepsikan tentang Imam Mahdi itu. Imam Mahdi itu adalah a'immatan. Imam-imam yang yahduna bi amrina. Mereka memberikan petunjuk kepada umatnya dengan amar kami. Wa auhayna ilaihim, dan kami mewahyukan kepada mereka fi'lal khairat, melakukan berbagai macam beribu-ribu kebaikan, wa iqamas shalah, mendirikan salat, wa ita'az zakat, tuh sahur laz tadi, bayar zakat, kemudian wa kanu lana abidin, dan hanya menyerahkan hak penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Imam Mahdi. Lain Imam Mahdi akhir zaman, tapi Imam Mahdi imam-imam yang dapat hidayah petunjuk dari Allah. Imam yang mendapatkan petunjuk dari Allah pasti dia akan memimpin dengan amar Allah. Dia senantiasa mengajak berbagai macam kebaikan, bukan kerusakan. Dia akan mendirikan sholat, membayarkan zakat, dan juga hanya menyerahkan hak penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kita kembali kepada Quran dan Sunnah, karena memang Quran Sunnah adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dan pilihan Rasul. Insya Allah orang-orang yang senantiasa mencoba menyelaraskan pilihannya dengan pilihan Allah, pilihan Rasulnya, insya Allah itulah jalan yang lurus, bukan jalan yang berliku-liku. Sakitu wae nu kahaturkeun sesana mamangga di aosnya Bu. Mohon kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dengan pilihan Allah. Nu tadi maka hiji dengan Rasulnya. Ya, kita harus senantiasa berada sejalur senafas dengan Nabi Ibrahim dalam hal mentauhidkan Allah. Yang kedua, naon tadi teh? Islam, tetaplah kita berada dalam agama Islam karena agama Islam pilihan Allah. Yang ketiga, hendaklah bersama dengan Al-Quran karena Al-Quran adalah kitab pilihan Allah, penutup kitab-kitab sebelumnya, membenarkan yang sebelumnya, kemudian menyempurnakan apa-apa yang belum disampaikan oleh Allah pada kitab-kitab sebelumnya. Insya Allah kita semua akan menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Keun we pilihan manusia mah urang move on nya Bu. Iya, kita senantiasa dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hati kita tentram, pikiran kita tidak galau, tidak gundah gulana karena kita senantiasa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sakitu wae nu kahaturkeun, hapunten nu kasuhun bilih aya tutus langkung ke panghalang bobot sapanon sareng sapakan, mugi agung cukup lumur dada jembar pangampura, can sampeureun tunda alaeun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sangat